Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Dalam penginderaan jauh, setiap benda mempunyai karakteristik tersendiri. Benda yang banyak memantulkan tenaga akan tergambar cerah, sedang benda yang pantulannya kecil akan tergambar gelap. Karakteristik ini disebut karakteristik A. Spektral, B. Rona, C. Struktur, D. Tekstur, atau E. Warna. Cerah atau gelapnya objek pada interpretasi citra disebut sebagai rona. Perbedaan rona dapat kita amati dari gambar di atas. Laut dan perairan lain pada umumnya memiliki rona yang gelap, karena tidak memantulkan cahaya, tetapi justru menyerapnya. Sedangkan daratannya terlihat cerah, karena ia memantulkan cahaya dengan baik. Jadi di sini jawabannya yang B, rona. Peristiwa-peristiwa hujan, awan, dan kabut terjadi pada lapisan yang mempunyai ketebalan antara 8-18 km. Disebut lapisan A. Termosfer, B. Eksosfer, C. Stratosfer, D. Troposfer, atau E. Mesosfer. Ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Tempat terjadinya cuaca adalah lapisan atmosfer paling bawah yang disebut dengan troposfer. Ciri lain dari lapisan troposfer ini diantaranya tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian, semakin tinggi tempat, suhunya semakin rendah alias semakin dingin, disebabkan kerapatan udara yang semakin berkurang. Dan ciri berikutnya adalah memiliki ketebalan yang berbeda-beda pada setiap tempat. Di ekuator atau khatulistiwa ketebalannya 18 km, sedangkan di kutub hanya sekitar 8 km. Jadi jawabannya yang D, troposfer, lapisan paling bawah. Meridian pangkal untuk menentukan waktu Indonesia bagian barat adalah A. 100 derajat bujur timur, B. 105 derajat bujur timur, C. 125 derajat bujur timur, D. 115 derajat bujur timur, atau E. 110 derajat bujur timur. Setiap zona waktu memiliki selisih jarak sejauh 15 derajat bujur. Angka ini didapat dari bola bumi yang ukurannya 360 derajat, sekali berputar memiliki durasi 24 jam. Jadi, 360 derajat dibagi 24 jam. Hasilnya adalah 15 derajat per jam. Waktu Indonesia bagian barat itu kan terletak pada GMT plus 7 zona waktunya. Greenwich Mean Time plus 7. Jadi kita ini lebih dulu 7 jam dibanding kota Greenwich di Inggris. Nah, perhatikan disinilah zona waktu Indonesia bagian barat di GMT plus 7. Maka 7 dikali 15 derajat. 15 derajat hasil dari perhitungan awal tadi ya. 360 derajat dibagi 24 jam. Nah, 7 kali 15 hasilnya 105 derajat. Maka jawabannya B. Jadi patokan waktu Indonesia bagian barat adalah di 105 derajat bujur timur. Fungsi kota dalam konsep central place dari Christaller adalah pusat A. Permukiman, B. Perdagangan, C. Perkantoran, D. Pelayanan, atau E. Pemasaran. Walter Christaller mengemukakan teori yang disebut Central Place Theory. Menurut pendapatnya, kota berfungsi sebagai pusat pelayanan. Nah, seperti dikutip dari Wikipedia, teori tempat sentral adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang ahli geografi dan ekonomi asal Jerman yang bernama Walter Christaller pada tahun 1933.
Teori ini berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan di mana sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang berhubungan serta memberikan dampak bagi permukiman atau kota-kota di sekitarnya, sehingga daerah pusat atau sentral tersebut menjadi pusat kegiatan menyediakan berbagai macam barang dan jasa bagi permukiman atau kota-kota di sekitarnya. Selain itu, teori ini juga menjelaskan fungsi dari berbagai tempat di sekitar permukiman, misalnya desa dan kota. Teori ini berorientasi pada lokasi suatu daerah dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, jadi jawabannya yang D, kota sebagai pusat pelayanan menurut Walter Christaller dalam teorinya Central Place Theory. Untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara bermesin jet biasanya diterbangkan pada lapisan A. Troposfer, B. Hidrosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, atau E. Stratosfer. Kita ketemu lagi dengan ilustrasi ini, lapisan dari atmosfer. Pada lapisan troposfer yang berdekatan dengan permukaan bumi, ada berbagai fenomena cuaca yang dapat mengganggu kegiatan penerbangan. Untuk menghindari hal tersebut, pesawat udara bermesin jet biasanya diterbangkan di lapisan di atasnya, yaitu stratosfer. Yang perlu kita ketahui juga dari stratosfer adalah lapisan ini memiliki ozon yang berperan menangkal sinar ultraviolet. Jawabannya E, stratosfer. Nah, jadi perlu diingat setiap lapisan atmosfer punya peran masing-masing. Troposfer tempat terjadinya cuaca, tempat tinggal makhluk hidup, kemudian semakin tinggi tempat, suhunya semakin rendah. Berikutnya stratosfer, yang barusan kita bahas di soal ini. Fungsinya adalah untuk menangkal sinar ultraviolet karena terdapat lapisan ozon. Kemudian juga sebagai tempat mengudaranya pesawat bermesin jet untuk menghindari gangguan cuaca di troposfer. Berikutnya mesosfer. Mesosfer itu tempat penghancuran meteor dan benda-benda asing yang masuk ke bumi. Di atasnya lagi ada termosfer, yang nama lainnya ionosfer, tempat terjadinya ionisasi, atau pemantulan gelombang radio. Kemudian di situ juga lapisan tempat terbentuknya aurora, gelombang cahaya yang bisa dilihat di kutub. Nah, kemudian eksosfer. Eksosfer ini adalah udah luar angkasa, jadi tempat mengorbitnya satelit, kemudian juga tempat beroperasinya pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa, itu udah di eksosfer. Wilayah pasang surut air laut disebut zona A. Neritik, B. Litoral, C. Batial, D. Abisal, atau E. Rawa gambut. Ini adalah ilustrasi dari pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Ada 4 zona laut berdasarkan kedalamannya, yaitu yang pertama litoral, zona pasang surut air laut. Ini merupakan perbatasan antara daratan dengan lautan atau daerah pantai. Yang kedua, zona neritik, yaitu laut dangkal dengan kedalaman hingga 200 meter. Zona ini merupakan pemusatan biota laut karena sinar matahari masih sampai ke dasarnya. Yang ketiga ada batial, laut dengan kedalaman 200-2000 meter. Zona ini tidak lagi terjangkau cahaya matahari atau disebut zona afotik. Nah, kata fotik artinya cahaya. Jadi, litoral dan neritik itu zona fotik, zona yang masih terkena cahaya matahari, sedangkan batial dan abisal itu adalah zona afotik, zona yang gelap. Ya. Jadi berikutnya ada abisal, laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, zona yang gelap total dan merupakan habitat ikan berfosfor. Ikan yang bisa menghasilkan cahaya sendiri, contohnya seperti anglerfish. Kemudian ada belut listrik. Nah, karena yang ditanya pasang surut air laut, maka jawabannya zona litoral, yang B. Pada pertemuan dua lempeng tektonik akan terjadi beberapa fenomena, kecuali A. Aktivitas vulkanisme, B. Aktivitas vulkanisme laut dalam, C. Daerah hiposentral gempa dangkal dan dalam,
D. Bentuk palung laut di tempat tumbukan, atau E. Pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Nah, ini adalah ilustrasi dari pertemuan dua lempeng tektonik atau yang disebut dengan gerakan konvergensi lempeng. Nah, gerakan saling mendekat atau konvergensi lempeng ini bisa terjadi tiga macam ya. Yang pertama yaitu pertemuan gerak samudra atau lempeng samudra dengan lempeng benua seperti gambar yang paling kiri. Atau gambar yang tengah, oceanic convergence. Ini maksudnya adalah pertemuan antara sesama lempeng samudra. Dan yang paling kanan ini adalah pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, masing-masing dampaknya berbeda-beda ya. Gambar yang pertama ini disebut dengan subduksi, yaitu hujaman dari lempeng samudra terhadap lempeng benua. Kemudian yang paling kanan, yang ketiga ini, lempeng benua dengan lempeng benua namanya kolisi atau tumbukan. Nah, daerah konvergensi atau pertemuan dua lempeng tektonik dapat menimbulkan terbentuknya lipatan pegunungan apabila yang terjadi adalah tumbukan atau kolisi. Nah, tumbukan atau kolisi ini adalah pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Kemudian, bisa juga terbentuknya palung laut apabila yang terjadi adalah hujaman atau subduksi, yaitu pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, perlu diingat bahwa lempeng samudra itu punya kekuatan lebih tinggi, punya massa jenis yang lebih berat daripada lempeng benua. Maka ketika keduanya berhadapan atau mengalami konvergensi, yang menang itu adalah lempeng samudra. Dia akan menghujam lempeng benua. Kemudian bisa juga aktivitas vulkanisme sehingga terbentuklah gunung atau deretan gunung api. Dan peristiwa pertemuan lempeng ini bisa juga menghasilkan aktivitas tektonisme. Salah satunya adalah gempa tektonik. Di sini jawabannya adalah yang D, bentuk palung laut di tempat tumbukan. Karena tumbukan atau kolisi merupakan konvergensi lempeng benua dengan lempeng benua yang akan menghasilkan lipatan pegunungan. Terjadinya pasti di darat kalau pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, tidak mungkin menghasilkan palung laut karena palung laut itu dihasilkan dari lempeng samudra yang ketemu dengan lempeng benua dan jelas terjadinya juga pasti di dasar laut. Jadi di sini jawabannya yang D. Hutan jati merupakan hutan yang khas di wilayah hutan A. sabana, B. mangrove, C. campuran, D. musim, atau E. tropika. Hutan jati merupakan salah satu tumbuhan khas di hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang lebat daunnya ketika musim hujan dan meranggas ketika musim kemarau. Pohon jati termasuk salah satu tumbuhan yang melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi jawabannya yang D, hutan musim. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk yang paling sederhana digunakan rumus A. Gravitasi, B. Daya dukung lingkungan, C. Keseimbangan penduduk, D. Migrasi neto, atau E. Dependensi rasio. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau mobilitas. Terdapat dua macam pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk total dengan rumus P sama dengan kelahiran dikurang kematian ditambah imigrasi dikurang imigrasi. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk alami dengan rumus P sama dengan kelahiran dikurang kematian. Nah, di sini jawaban yang kita bisa pilih adalah keseimbangan penduduk. Jelas bukan gravitasi. Kenapa? Karena gravitasi itu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antara dua wilayah. Kemudian bukan juga daya dukung lingkungan, karena daya dukung lingkungan itu bukan rumus
tapi kemampuan lingkungan untuk mensupport kehidupan manusia di atasnya, baik dari ketersediaan airnya, kesuburan tanahnya, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Kemudian bukan juga dependensi rasio. Nah, dependensi rasio itu adalah angka ketergantungan, perbandingan jumlah usia yang non-produktif dengan yang produktif. Di sini kita pilih yang C, keseimbangan penduduk. Persebaran pabrik gula di Indonesia paling banyak terdapat di A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Yogyakarta, atau E. Lampung. Berikut ini adalah peta persebaran pabrik gula di Pulau Jawa. Pabrik gula di Indonesia paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita pilih jawaban yang C, Jawa Timur. Teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perox menekankan pada segi A. Geografinya, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Pertahanan, atau E. Penduduk. Menurut Perox, adanya pusat-pusat pertumbuhan memengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat tersebut memengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hadirnya pusat-pusat pertumbuhan berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi jelas di sini kita pilih yang B, segi ekonomi. Kita dapat memperoleh informasi melalui radio disebabkan oleh manfaat dari lapisan atmosfer bumi, yaitu A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Ionosfer, D. Mesosfer, atau E. Eksosfer. Lagi-lagi kita ketemu dengan ilustrasi ini. Pemantulan gelombang radio terjadi pada lapisan atmosfer yang bernama termosfer atau ionosfer. Termosfer mulai berada sekitar 85 km atau 53 mil di atas permukaan bumi. Dalam lapisan ini, radiasi ultraviolet atau UV menyebabkan ionisasi. Kata termosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dilafalkan termos, yang berarti panas, dan sfer yang berarti lapisan. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio. Selain itu, lapisan ini juga merupakan tempat terjadinya aurora, gelombang cahaya yang kita bisa lihat di kutub utara maupun kutub selatan. Jadi jawabannya yang C, ionosfer. Sistem radar di dalam penginderaan jauh disebut sistem aktif, sebab sistem radar menggunakan tenaga elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sensor. Di sini pernyataannya benar. Sistem radar termasuk jenis sensor yang aktif, artinya dapat menerima dan memancarkan gelombang atau informasi. Berbeda dengan sistem pasif yang hanya dapat menerima aja. Kemudian alasannya juga benar. Sistem aktif juga berarti sistem yang menggunakan sumber energi buatan yang berupa tenaga elektromagnetik. Nah, berbeda dengan sistem pasif yang dia menggunakan tenaga alami yang berasal dari sinar matahari. Di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Jadi kita pilih jawaban yang A. Bentuk daerah aliran sungai atau das dapat mempengaruhi karakteristik debit banjir. Sebab pada daerah aliran sungai atau das yang berbentuk bulu burung sering terjadi banjir besar, sebaiknya difungsikan sebagai hutan lindung. Pernyataannya benar. Bentuk daerah aliran sungai mempengaruhi fluktuasi jumlah air di permukaan, sehingga dapat mempengaruhi keadaan banjir ketika musim hujan dan juga kekeringan di musim kemarau. Nah, tapi di sini alasannya salah.
Pada daerah aliran sungai berbentuk bulu burung, muara dari anak-anak sungainya tidak bertemu pada satu titik, tetapi menyebar, sehingga minim risiko banjir. Ini adalah ilustrasi dari das yang berbentuk bulu burung. Kita jawab yang C karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Urbanisasi tidak hanya berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota, sebab urbanisasi juga bisa berarti pemekaran daerah yang berciri kehidupan rural. Di sini pernyataannya benar. Urbanisasi berasal dari kata urban yang berarti kota dan isasi yang berarti proses. Selain diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanisasi juga berarti berubahnya suatu daerah yang tadinya berciri rural atau perdesaan menjadi berciri urban atau perkotaan. Di sini alasannya salah. Seperti disebutkan pada penjelasan di atas, bahwa urbanisasi juga berarti berubahnya ciri suatu wilayah yang tadinya rural atau perdesaan menjadi urban atau perkotaan. Jadi kita pilih yang C karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Di wilayah cekungan ditemukan pola aliran radial sentrifugal, sebab di wilayah cekungan pola alirannya menyebar. Pernyataannya salah. Sebabnya juga salah, atau alasannya juga salah. Pola aliran sungai radial sentrifugal adalah pola yang menyebar. Pola ini terbentuk di sekitar gunung, karena titik pusatnya lebih tinggi, karena dia berupa puncak gunung. Maka aliran sungai bergerak menjauhi pusat. Nah, ini adalah ilustrasi dari radial sentrifugal. Dia bergerak menjauhi pusat. Sedangkan pola aliran radial sentripetal merupakan pola yang memusat. Ini contoh dari ilustrasinya. Pola aliran radial sentripetal ini terbentuk di daerah cekungan. Nah, karena cekungan itu daerah pusatnya lebih rendah, makanya dia menuju ke pusat. Itu radial sentripetal tadi ya. Maka di sini kita pilih yang E karena kedua kalimat salah, baik pernyataan maupun alasannya. Di muara Kaliberantas terjadi pembentukan delta, sebab lumpur dari aliran sungai mengendap dan membentuk delta di pesisir yang datar dan gelombang laut kecil. Pernyataannya benar. Material lumpur yang terakumulasi di sungai bagian hilir membentuk delta pada sungai berantas. Dan di sini alasannya juga benar. Delta akan terbentuk pada area pesisir yang datar dan perairannya tenang atau memiliki gelombang laut yang kecil. Nah, ini contoh dari gambar delta. Kita pilih jawaban yang A karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Interpretasi citra penginderaan jauh melalui aspek rona dan warna dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu 1. Mengetahui produksi padi pada satuan luas sawah tertentu. 2. Mengetahui jumlah buah kelapa sawit dalam satuan luas kebun tertentu. 3. Mengetahui luas genangan banjir. 4. Komunikasi satelit. Interpretasi citra penginderaan jauh merupakan kegiatan menafsirkan atau mempelajari objek yang tergambar pada citra foto. Di antara unsur interpretasi ada yang disebut dengan rona dan warna. Perubahan rona dan warna pada objek dapat digunakan untuk mengamati. Yang pertama, bisa untuk produksi padi. Karena padi dan sawah yang baru ditanam akan berwarna hijau dan memiliki rona yang gelap. Sedangkan ketika siap panen, warnanya berubah menjadi kuning dan ronanya juga menjadi cerah. Nah, ini contoh dari gambar sawah yang baru ditanam. Kemudian ini sawah yang siap panen. Jelas beda rona dan warnanya. Kemudian luas genangan banjir. Semua objek yang berupa air atau perairan akan memiliki rona yang gelap, termasuk genangan banjir.
Jumlah buah kelapa sawit di kebun tidak dapat diketahui dengan memerhatikan unsur rona dan warna. Karena yang kita bisa ketahui adalah jumlah pohonnya, bukan jumlah buahnya. Begitu juga komunikasi satelit. Kegiatan interpretasi penginderaan jauh bukanlah kegiatan komunikasi satelit. Jadi kita pilih yang B, karena yang benar 1 dan 3. Organisme laut yang hidupnya tidak tergantung pada dasar laut dan umumnya menjadi penghuni lapisan air bagian atas adalah 1. Bentos sosial, 2. Pelagosnekton, 3. Bentos vagil, 4. Pelagos plankton. Organisme di laut berdasarkan tempat hidupnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu bentos dan pelagos. Bentos adalah makhluk laut yang hidupnya terikat di dasar laut. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti misalnya anemon, kemudian kerang, bintang laut, kepiting. Mereka tidak hidup di tengah-tengah apalagi permukaan. Mereka hanya hidup di daerah dasar laut. Sedangkan pelagos adalah makhluk hidup yang tidak terikat dengan dasar laut, seperti ikan yang dapat berenang bebas. Nah, yang di sini kita sebut sebagai pelagosnekton kategorinya. Dan plankton yang bergerak pasif mengikuti gerakan arus laut. Nah, jadi dibagi menjadi 2 ya, bentos yang terikat dengan dasar, pelagos yang tidak terikat dengan dasar. Jadi kita pilih yang C, 2 dan 4, pelagosnekton dan pelagos plankton. Kota yang berkembang dari perkebunan adalah 1. Sungai Liat, 2. Medan, 3. Muntok, 4. Sukabumi. Dari 4 pernyataan yang disebutkan pada soal, ia merupakan kota yang berkembang dari perkebunan adalah Medan dan Sukabumi. Nah, Medan itu banyak kegiatan perkebunannya, termasuk teh, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahkan Indonesia punya museum perkebunan yang lokasinya ada di Medan. Kemudian Sukabumi juga terkenal, salah satunya adalah dengan kebun tehnya. Sungai Liat dan Muntok bukanlah kota, melainkan nama kecamatan di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Jadi kita pilih yang C, 2 dan 4. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.